Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Terutama buat kalian, kaum rebahan yang selalu nongkrong depan HP. Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini Admin akan melanjutkan cerita Donghua yang berjudul Parper Reaper. Setelah di episode kemarin, pasukan Dilin mulai masuk ke ibu kota untuk membantu peperangan. Dan apakah Zichuan Xiu berhasil menghentikan Xiaolong dan pasukannya? Alangkah baiknya sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan medan peperangan antara pasukan Yang Binghua dan pasukan pengawal presiden. Tampak pasukan Yang Binghua mulai kewalahan, sehingga anak buahnya juga menyarankan Yang Binghua untuk mundur. Yang Binghua lalu menatap presiden dengan wajah kesal dan segera memerintahkan pasukannya untuk mundur menuju ke kamp pusat. Sterling yang melihat Yang Binghua mundur memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Presiden Chansing berkata pada Nonaning kalau dia akan mengirimnya kembali. Dia juga mengatakan kalau semuanya akan berakhir malam ini. Dalam perjalanannya menuju kamp pasukan pusat, Yang Binghua bertemu dengan Dilin dan pasukannya. Namun yang tadi disangka oleh Yang Binghua adalah Dilin akan berkhianat padanya. Sehingga Yang Binghua dikejar oleh pasukan timur yang dipimpin oleh Dilin. Dan terjadi pertempuran di antara pasukan Yang Binghua dan pasukan Dilin. Sampai Yang Binghua berhasil dikejar dan dikepung oleh Dilin dan pasukannya. Dilin pun langsung melawan Yang Binghua 1 lawan 1. Terlihat kalau Yang Binghua kewalahan menghadapi Dilin, sampai dia berhasil ditusuk oleh Dilin dan mengeram kesakitan, sampai dia pun memuntahkan darah dari mulutnya. Tak lama kemudian datang Presiden Chansing dan pengawalnya. Dilin yang melihat presiden datang langsung memberi hormat. Chansing lalu meletakkan ujung tongkatnya pada luka Yang Binghua. Yang Binghua malah menanyakan atas dasar apa kau menjadi presiden, yang membuat Chansing geram dan langsung membunuhnya. Setelah membunuh Yang Binghua, Chansing lalu memerintahkan Sterling untuk mengejar sisa-sisa pengkhianat lainnya. Sterling langsung menerima perintah itu dan bergegas pergi. Setelah Sterling pergi, Chansing lalu memuji Dilin dengan mengatakan kalau dia melakukan tugas dengan baik, dan mengatakan kalau keluarga tidak akan memperlakukan orang yang setia dengan buruk. Chansing lalu mengangkat Dilin menjadi pejabat inspektur jenderal dan memerintahkannya untuk membunuh sisa-sisa pengkhianat di ibu kota beserta dengan keluarganya. Dilin pun mengerti dan langsung melaksanakan tugasnya. Setelah itu Dilin memerintahkan wakilnya untuk membereskan sisa-sisa pengkhianat, sementara dirinya akan pergi ke kamp pasukan pusat. Sementara itu terjadi kekacauan di ibu kota. Para prajurit membunuh semua pengkhianat tanpa terkecuali, entah anak-anak ataupun orang dewasa. Pasukan Dilin juga pergi ke kediaman Xiaolong, akan tetapi mereka tidak dapat menemukannya dan langsung membunuh semua keluarganya. Setelah itu Xiaolong datang ke kediamannya dan melihat semuanya sudah kacau dengan seluruh keluarganya yang sudah terbunuh. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang bernama Gesan. Ia menegur prajurit yang memanfaatkan keadaan dan mengambil harta orang-orang yang berkhianat. Akan tetapi prajurit itu malah menyuruh wanita itu pergi dan malah mengancam balik. Cerita berpindah ke tempat Presiden Chansing. Lalu datang Gesan yang melaporkan kalau pasukan Dilin telah membakar, membunuh dan menjarah di seluruh ibu kota. Lalu Chansing mengatakan kalau dia yang membuat keputusan itu sendiri. Lalu memanggil pengawal agar mengantar Gesan untuk beristirahat. Di kamp pasukan pusat terlihat para perwira sedang duduk dengan cemas.
Zichuan lalu menenangkan mereka. Namun belum selesai berbicara, datang Dilin dan pasukannya, yang langsung bergegas masuk dan mengepung mereka semua. Dilin kemudian menunjukkan surat perintah dari Presiden Shaanxing kepada semua orang yang ada di sana, dan mengatakan kalau perwira yang mengikuti pengkhianatan Lei Kun dianggap kejahatan besar. Semua nama yang tercatat akan dieksekusi. Zichuan lalu menjelaskan kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Dilin kemudian menjelaskan kalau ada ratusan pasukan pusat, tapi mereka hanya menonton. Zichuan lalu meminta waktu 1 jam untuk menanyakan semuanya pada Presiden Shaanxing. Dilin mencoba melarang Zichuan akan tetapi Zichuan masih tetap bersikeras, sehingga Dilin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian Zichuan pergi sambil mengatakan kalau semuanya tenang saja, karena semua akan baik-baik saja. Wakil Komandan Aning juga mengatakan kalau nyawa 300 perwira pasukan pusat bergantung kepadanya. Sesampainya di kantor presiden, dia dihadang oleh penjaga. Zichuan mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Presiden Shaanxing, tapi penjaga itu tidak mengizinkannya. Lalu dia berteriak, sehingga teriakannya didengar oleh Shaanxing. Shaanxing pun menyuruh penjaga membiarkannya masuk. Setelah masuk, Zichuan langsung menjelaskan kalau 300 perwira pasukan pusat tidak terlibat, dan memohon untuk mengampuni mereka. Shaanxing lalu mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau dia akan mengangkat Zichuan menjadi komandan. Tapi Zichuan masih terus memohon, yang membuat Shaanxing geram dan mengetukkan tongkatnya ke lantai, sehingga para penjaga pun masuk ke dalam. Shaanxing lalu menjelaskan kalau Dilin dan Sterling itu setia. Tapi mengapa Zichuan malah terus memohon untuk sisa-sisa pengkhianat, dan menanyakan Zichuan berada di pihak mana. Zichuan mengatakan kalau dia setia pada keluarga, tapi itu semua langsung dibantah oleh Shaanxing, dengan mengatakan sebagai perwira keluarga harus setia pada presiden. Tapi Zichuan tidak menyerah. Ia langsung berlutut dan membenturkan kepalanya ke lantai sampai kepalanya berdarah. Kemudian datang Sterling. Shaanxing langsung menanyakan sisa-sisa pengkhianat kepadanya. Namun Sterling juga ikut memohon agar mengampuni perwira pasukan pusat, sambil menjelaskan kalau sudah terlalu banyak orang yang mati malam ini, dan tugasnya sekarang adalah membenahi kedisiplinan dan memenangkan hati rakyat. Sehingga membuat Shaanxing sedikit kesal dan menanyakan resiko jika meninggalkan sisa-sisa pengkhianat. Tapi Sterling kembali menjelaskan sesuatu sampai akhirnya Shaanxing pun luluh. Setelah itu Zichuan langsung pergi ke kantor pasukan pusat sambil membawa surat pengampunan. Tapi sesampainya di kantor pusat, semua perwira yang ada di sana sudah tewas, yang membuat Zichuan sangat terpukul. Saat Zichuan akan terjatuh, dia ditolong oleh Dilin. Setelah bangun, dia langsung bertanya pada Dilin kenapa tidak menunggunya. Dilin kemudian mengatakan kalau Shaanxing memang mengampuni mereka, tapi jika itu benar terjadi, maka mereka pasti akan menyimpan dendam padamu. Dilin juga menjelaskan kalau Shaanxing sudah memenuhi tujuannya, dia pasti akan membuangmu. Dilin juga mengingatkan kalau semua kata-katanya sekarang sampai ke Shaanxing, mereka berdua akan mati. Setelah itu Zichuan keluar dari ruangan sambil menangis, dan pergi pulang sambil melewati jalanan kota yang sudah kacau dan penuh dengan mayat. Pagi harinya dia sampai di kediaman Zichuan. Namun setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Nah, segitu dulu alur cerita Parper Reaper episode 9 ya sob.
Jika kalian suka, admin akan dengan senang hati untuk melanjutkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar, agar channel ini bisa terus berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya.